saya mulai fokus pada keluarga dan mulai membangun channel Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi kita sekarang berada dalam tema mengenai bebas adiksi gadget dan pornografi. Memang dirancang untuk parenting. Jadi bagaimana mendidik anak bebas adiksi gadget dan pornografi. Namun esensi yang sama, atau saya akan bahas juga, bukan hanya untuk parenting, tapi untuk diri sendiri. Bagaimana kita bisa mendidik orang lain, ya, baik anak kandung atau anak buah. Kalau yang hamba Tuhan yang mendidik jemaat bebas pornografi, kalau kita sendiri belum merdeka, orang terikat nggak bisa membebaskan orang lain. Maka tadi sempat saya kasih linknya, ya, infonya ke komunitas Jodoh Indonesia. Jadi karena tadi malam barusan mengisi ke komunitas single Indonesia, maka mungkin aja kalau ada yang bergabung, jadi boleh juga, ya, tidak dalam rangka parenting, tapi dalam rangka bagaimana kita bisa menjadi orang yang bebas dari adiksi gadget dan pornografi. Nah, saya akan mulai membagikan materinya dari slide, ya. Saya mulai dengan pendahuluan yang sama bahwa hari-hari ini di era digital, akses pornografi dan kekerasan begitu mudahnya, cukup klik dalam hitungan detik, kita sudah bisa melihat pornografi. Materinya saya bukukan dalam buku yang berjudul Ayah Ibu Baik. Ya, karena kita tidak bisa, nggak semua kita bisa jadi ayah pintar, gitu. Tapi ketika ayah dan ibu yang baik bisa membuat anaknya pintar-pintar. Kita mungkin bukan ayah ibu yang hebat dan terkenal. Bahkan ada seorang keluarga dari tukang becak, sudah tidak pintar, nggak terkenal, tapi ayah ibunya baik, dia bekerja keras buat anaknya. Anaknya menjadi sarjana dan bekerja di perusahaan yang besar nasional dan menjadi sukses, bisa mengangkat derajat keluarga. Maka dalam buku Ayah Ibu Baik ini ada pengaruh gadget pada 7 perilaku dan 4 kemampuan yang saya bahas. Dan ada banyak buku parenting lainnya yang saya tulis, yang bisa didapatkan dengan mudah secara online di platform-platform seperti Tokopedia, Buku Kita, Shopee, Bukalapak, Gramedia.com, dan lain-lain, dan sedang program Corona, program diskon 25%. Bagi yang tinggalnya di Belanda, di Palu, di kota kecil, atau di Australia, dan melihat rekaman ini, Anda bisa juga dari negara masing-masing, maka mendownload dari Google, ya, Google Play, Android, berupa e-book. Maka e-booknya bisa di-download, masuk ke Google Play, e-book, buku, ketik nama saya, Jarod Wijanarko, lalu pasti akan muncul pilihan-pilihan judul yang mungkin ada 20-30 buku yang sudah saya upload di sana. Ya. Kepada materinya mengenai bebas gadget, kekerasan, dan pornografi. Gimana kita bisa bebas dari hal ini? Maka ada 5 langkah, ya. Kita sudah belajar 4, saya ulang sebentar. Yang pertama, tidak bisa tidak, kita mesti mengalami Tuhan. Kita mengundang Tuhan dalam pribadi kita dan mengakuinya sebagai Tuhan atas hidup kita, Tuhan atas ego kita. Hati kita mesti dipenuhi dengan cinta sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Ketika kita punya sumber kebahagiaan yang lain, maka dorongan untuk adiksi itu bisa dilawan. Nah, kalau dalam rangka parenting, maka harus memenuhi hati anak dengan cinta. Kalau untuk diri sendiri, jadilah orang yang bahagia, membangun relasi, mencintai dan dicintai. Itu kebahagiaannya kuat sekali. Yang ketiga adalah membangun mindset. Karena kalau hati, perasaan, areal itu, maka kabar diri, ini sebenarnya areal mindset, paradigma, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau orang yang gambar dirinya baik, akan mempengaruhi perilakunya. Membangun sahabat dengan anak sehingga bisa menasihati anak jangan sampai adiksi pornografi. Kalau bagi diri sendiri, maka harus punya sahabat. Karena begitu punya sahabat, punya kebahagiaan dari relasi, karena manusia makhluk oikos yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang bahagianya karena relasi. Tapi kan kemampuan relasi ini rusak karena dosa, sehingga manusia nggak bisa punya relasi dengan Tuhan, nggak punya relasi dengan sesama. Begitu Adam jatuh dalam dosa, maka dia nggak punya relasi dengan Tuhan. Tuhan melangkah di taman Eden, Adam ketakutan lalu sembunyi. Kenapa ketakutan? Karena dosa. Dosa merusak kemampuan untuk membangun relasi.
termasuk dengan Tuhan dan sesama. Maka nomor 1 itu nggak bisa di-skip. Ya, syarat langkah untuk bisa bebas dari adiksi, langkah nomor 1, mengalami Tuhan itu nggak bisa di-skip. Karena langkah yang lainnya nggak bisa tanpa langkah nomor 1. Langkah nomor 2 enggak, tapi lompat 3 masih bisa. Ya. Tapi nomor 1 yang paling utama. Nah, tapi kalau udah itu semuanya, ya, maka kita sekarang masuk dalam yang namanya pola hidup. Kenapa kita mesti masuk dalam langkah yang namanya pola hidup? Kalau saya menyimak atau mengambil kisah zaman dulu, ya udah kuno sekali ini ya, zaman dulu sekali, namanya Raja Daud. Ya, kalau kita mengenal Raja Daud adalah orang yang penuh dengan pujian dan penyembahan. Dia sebagai raja, bahkan beberapa orang menganggap dia nabi. Ya, kalau bangsa Israel dia Raja Daud, tapi kan akhirnya dia mengarang lagu yang lagunya dikanonkan menjadi kitab Mazmur. Wah, berarti dia bukan hanya raja, dia nabi juga, gitu ya. Nah, itu saja akhirnya jatuh dalam selingkuh. Ya, memang bukan adiksi pornografi ya, tapi jatuh dalam selingkuh. Kenapa? Karena dia nganggur. Nggak tahu tuh pada masa itu kenapa Daud nganggur. Ya, dalam kengangguran itulah iseng, dari iseng itulah jatuh. Makanya kita jangan sampai nganggur. Orang nganggur karena nggak punya pola hidup. Karena itu saya berikan istilah hari ini adalah kita perlu membangun pola hidup. Karena tanpa sebuah pola yang benar dan kuat yang kita bangun, maka kita bisa jatuh. Nah, di dalam rangka membangun pola hidup ini, saya sebenarnya kembali kayak ke sesi sebelum serial pornografi. Jadi ada serial parenting 2020. Maka yang pertama waktu itu adalah mengenai pentingnya cita-cita. Lalu ediksi game secara khusus, gitu ya. Nah, di edisi yang pertama, maka saya ajarkan pentingnya anak itu punya cita-cita. Yang hari ini saya perluas sedikit. Kalau untuk anak kecil, maka yang namanya tujuan hidup atau purpose driven life gitu, itu apa sih aneh, itu susah. Maka dipraktiskan dalam bentuk cita-cita. Nah, kenapa? Karena supaya orang itu punya pola, supaya hidupnya semangat, antusias, giat, orang itu harus punya target. Makanya kalau pernah membaca buku Purpose Driven Life, hidup ini digerakkan oleh tujuan. Atau saya berikan contoh praktis yang mungkin pernah mengikuti acara Senin malam. Ya. Nanti saya bawa lagi ke yang filosofis. Saya dulu punya berat badan 76 kilo. Lalu saya sadar, ternyata kalau berat badan saya tidak ideal, kadar gula saya akan relatif tidak stabil, dan itu berkisar 300-400, yang harusnya 70-110. Maka saya punya target. Ya, dalam 12 bulan dari 76 kilo, saya harus menjadi 62 kilo. 14 kilo harus saya turunkan dalam setahun. Itu target itu membuat saya rajin olahraga. Ya, karena tanpa olahraga nggak bisa kecil juga. Membuat saya tidur lebih awal, karena itu penting deep sleep. Saya akhirnya mulai mengurangi karbo secara berlebihan, terutama karbo-karbo yang dari beras, dari gula. Karbo juga saya makan, tapi dari buah, dari sayur. Nah, ini membuat saya konsisten. Kenapa? Karena saya punya target. Gitu. Singkat cerita, setahun kemudian berat saya 62 kilo. Wah, begitu berat badan saya ideal, wah itu semua namanya istri anak itu gampang ngajaknya. Anak saya nomor 2 itu pernah overweight 20 kilo lebih gitu ya. Wah, karena main game terus gitu. Tapi lihat bapaknya langsung slim. Bapaknya langsing, istri anak semuanya giat berolahraga. Nah, itu contoh praktis bahwa sebuah target membuat orang itu giat. Maka kita perlu punya target. Ya, bisa juga target itu dalam bentuk pencapaian yang lain. Misalnya saya mau punya pengaruh ya sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu, atau saya mau punya target dalam waktu 5 tahun ke depan saya mau ganti rumah. Nah, ketika orang punya target maka hidupnya semangat. Ketika orang nggak punya target ya sudahlah, udah mapan, udah punya kerajaan, istana, ya Daud mapan, dia di atas sotos jalan-jalan, Batseba mandi diintip. Nah, makanya sebenarnya kita itu harus terus bergerak menuju semakin sempurna atau mengejar sebuah target berikutnya. Mau target itu yang praktis seperti target berat badan ya, target kadar gula, target pencapaian ekonomi atau target pengaruh. Kalau saya misalnya saya punya target ya, setahun minimal 3 buku saya tulis. Oh, mau nggak mau saya rajin menulis, nggak ada namanya nganggur. Begitu nganggur sedikit, googling artikel, baca ini, baca itu, waduh, ini membuat saya tidak ada namanya nganggur, karena saya tahu persis betapa bahayanya yang namanya nganggur. Bahaya sekali. Nah,
Untuk anak-anak, maka kita perlu membuat mereka belajar. Belajar memiliki target. Nah, yang berikutnya, mereka perlu diajari supaya mereka belajar bersosialisasi. Saya berikan contoh biar gampang, ya. Supaya mereka belajar bersosialisasi, maka mereka perlu dikenalkan pada lingkungan yang terdekat. Kalau mulai dari yang terdekat, misalnya terdekat itu ya keluarga besar, ya saudara sepupu, supaya mereka punya keasikan di dalam bergaul. Nah, saya berikan contoh klip lagi. Paling senang saya ngasih contoh klip itu karena gampang, praktis dilihat. Ya, ini anak saya bersama dengan kayaknya ngeheng. Ya. Ini anak bersama dengan sepupunya. Jadi kami cukup rajin untuk membuat pertemuan-pertemuan keluarga. Supaya apa? Supaya mereka punya pengalaman gitu ya, bahwa ternyata bertemu dengan teman saudara sepupu itu asik, mereka ketawa-ketawa, mereka pergi bareng, kami ajak ke sebentar, kenapa nggak jalan videonya? Sudah kalau nggak jalan ya. Jadi anak-anak kami dengan saudara sepupu itu kami bikin mereka tuh ada keakraban. Mereka mulai akhirnya, wah, kapan ketemu Cece lagi, kapan ketemu Bena lagi, kapan ketemu ini Cici lagi. Yang mereka menyebut namanya Cece sama Cici. Itu membuat mereka, wah, yang namanya libur keluarga itu sampai akhirnya ditunggu-tunggu ya. Nah, itu namanya kita belajar mengajari anak sebuah pola dalam bersosialisasi. Kebahagiaan mereka di dalam berjumpa dengan yang lain itu akan nanti menumbuhkan yang namanya agenda dalam pola itu. Ada waktu untuk tadi target pribadi, berat badan ideal, target pencapaian kalau sekolah, ranking berapa. Kalau anak saya dulu targetnya ranking 1, master nomor 3 gitu kan. Karena saya kasih target mereka kuliah di luar negeri, orang tua tidak bayari, mereka beasiswa. Dan benar anak saya dapat beasiswa, sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Mereka bukan anak-anak dengan IQ yang wah 150 ke atas, enggak, di bawah 120, tapi target itu yang membuat mereka rajin belajar, karena mereka tahu tanpa dapat beasiswa, mereka tidak bisa mereka tidak bisa sekolah di luar negeri. Nah, itu target yang membuat mereka mengejar apa yang ditargetkan. Maka kita perlu belajar mengajari mereka target yang demikian. Sebagai orang tua atau sebagai diri sendiri, kita perlu membuat kesibukan yang positif. Ya, kesibukan yang positif itu ya bagaimana kegiatan itu menyenangkan. Karena kalau kegiatan nggak menyenangkan kan nanti akhirnya ya bosen, boring. Maka kita perlu menjadi keluarga yang asik. Saya memberikan istilah kita perlu menjadi keluarga yang asik. Kalau saudara tidak punya keluarga yang asik, ya milikilah teman-teman yang lain dengan keluarga atau teman-teman sahabat yang membuat mereka bisa asik. Saya kayaknya ada masalah dengan video saya, filenya mungkin berat, nggak mau di-play ya. Oke, kalau kita nggak usah di-play, nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebenarnya harusnya video ya, tapi hanya menjadi gambar saja, di mana kami sekeluarga sering sekali yang namanya kami itu liburan keluarga. Dan kami bawa anak-anak pergi ke tempat di mana mereka belum pernah sebelumnya. Kalau saya dulu, ini sudah rupanya jalan tapi ngehang. Ya. Kalau saya dulu yang namanya asik-asik begini itu biasanya dengan teman gitu ya. Tapi kalau saya mulai menciptakan atau membangun keluarga, bagaimana kalau yang namanya asik-asik itu dengan orang tuanya ya? Atau paling tidak kita melibatkan saudara sepupu ya, ajak keluarga dari adik, keluarga dari kakak, lalu kita pergi bareng-bareng beberapa keluarga supaya kita bisa membangun keasikan bersama dengan anak-anak, bersama dengan kita. Ya, saya matikan dulu videonya. Oke, ya. Membangun keluarga itu, kalau ada teman saya ngasih quote begini, membangun tangga itu cukup 1 hari selesai. Bangun rumah, ya bisalah setahun gitu. Tapi kalau bangun rumah tangga, itu seumur hidup. Jadi kalau bicara mau didik anak, paling enggak dari mereka lahir, sampai nanti mereka menikah. Itulah durasi kita dalam mendidik anak. Kalau harapannya misalnya mereka menikah umur 25-30 tahun, ya
berarti mendidik anak itu selama 25-30 tahun. Harusnya menjelang mereka menikah, gitu ya, itu kita udah selesai mendidik, jadi tinggal bersahabat dan membangun relasi. Lebih bagus lagi kalau misalnya anaknya maunya sekolah di luar kota, luar negeri, ya sebelum berangkat itu sudah tercapai 80-90% gitu, sehingga coachingnya mudah. Karena kalau berbeda rumah dan anak belum mencapai kedewasaan, maka tuh mereka bisa-bisa tidak terkontrol apa yang mereka akses, yang kita bicarakan hari ini mengenai pornografi. Pola hidup apalagi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak? Pola hidup olahraga. Cuma yang sering kan terjadi kan gini, Pak gimana nih polanya nih, mau diajarin anak mut-mutan, ya diri kita sendiri aja bisa mut-mutan gitu ya. Ada waktunya rajin olahraga, ada waktunya males, maka itulah kenapa saya sering mengajarkan dengan melibatkan yang namanya keluarga. Supaya ketika kebersamaan ya bareng-bareng gitu. Jadi mereka kalau bareng-bareng kan akhirnya nggak ada yang nggak mood, didorong sama yang lain yang mood ya. Ini saya kayaknya tunggu sebentar ya. Ada file yang rupanya tidak mudah tidak terbuka. Ya. Di dalam membangun kebiasaan ya, kebiasaan itu perlu dibangun dan yang membuat mudah atau membuat kebiasaan nanti itu menjadi menyenangkan, menjadi kebiasaan itu jadi kalau ada yang katakan ada yang mulai males gitu ya, tapi kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan keluarga, maka ketika ada yang males, maka yang lain akan mendorong ya untuk mengajak semangat temannya yang lain, yang anggota keluarga yang lain. Kalau saya biasanya kami mengajarkan mengajak keluarga itu kita contohnya ini klipnya hari ini nggak tahu nih kenapa klipnya pada nggak mau jalan ya. Komputer saya ada masalah. Oke. Klipnya tidak jalan. Ini harusnya klip mengenai ketika keluarga kami sepedaan. Ya, nggak usah lihat klip dah. Ya, karena saya sebenarnya saya orang yang cukup detail dalam mendokumentasi ya. Jadi saya itu punya ribuan ya udah dari tahun 2009 saya punya hobi koleksi video klip. Jadi kemana pergi ke seluruh dunia pasti saya bawa kamera ya untuk program inspirasi yang tentu muncul di live channel, dan saya bukan bawa kameramen ya, saya videoin sendiri semua kegiatan, dokumen. Maka ada saja namanya dokumen sekeluarga makan bersama, video lagi snorkeling, lagi sepedaan, itu dalam sampai saya butuh 2 kali hard disk yang masing-masing 4 tera itu ada 2 gitu ya, hanya untuk mengumpulkan video klip keluarga. Tapi sayang, saya hari ini kayaknya laptop saya kebanyakan yang dibuka, saya nggak bisa ngeplay. Ya, kita lanjutkan saja. Supaya menjadi pola, maka yang namanya olahraga hari ini tuh maksudnya zaman sekarang ini ya, zaman dimana kita semuanya pakai gadget. Seminggu 2-3 kali itu nggak cukup ya, karena kita terlalu banyak menggunakan gadget yang makanya tuh di mobil, di kursi, bahkan kadang duduknya nggak posisi ideal. Maka penggunaan gadget terus-terusan tiap hari, mau nggak mau kan kita beli tiket pakai gadget, bekerja pakai gadget, bahkan sekarang seminar pun pakai gadget. Maka kita harus membuat yang namanya olahraga itu harian, minimal 40 menit per hari. Nah, kalau ada dokter yang bilang seminggu 3 kali cukup, itu ilmunya belum di-upgrade dengan kondisi hari ini. Maka ini adalah bagian yang saya katakan pola tadi. Hidup ini kan ada polanya. Nah, di dalam 1 hari tadi, misalnya tidur 6-8 jam, deep sleep bisa 6 jam, idealnya 7-8. Kalau udah umurnya di atas 50 tahun, mana bisa tidur 8 jam, bisa 6 jam aja udah puji Tuhan. Nah, maka kalau tidurnya 6 jam, olahraganya itu 40 menit. Ini jangan di-skip, udah. Ya, diwajibkan aja, masukkan ke agenda. Lalu apalagi yang membuat anak akan punya kemampuan untuk menolak godaan pornografi atau kita sendiri. Di dalam pola hidup tadi ada tujuan hidup, ada sosial, ada olahraganya, ada fun life-nya bersama keluarga. Nah, maka beri aja kesibukan banyak-banyak. Kalau anaknya masih, ini saya ajarkan mengenai kasih anak pokoknya sibuk dalam pelayanan agama atau sosial. Hanya orang nganggur yang jatuh dalam pornografi. Ya.
Kalau orang sibuk mana sempat gitu kan. Sibuk dagang, jualan gitu ya. Atau kayak saya Zoom begini sambil begini ngeliat pornografi, udah nggak mungkin kan. Makanya hanya orang nganggur yang jatuh. Nah, maka gimana membuat anak atau membuat diri sendiri itu sibuk. Jangan nyuruh anak malah gini, misalnya, udah nggak usah ikut pramuka dulu, nggak usah ikut pelayanan di gereja dulu, nggak usah ikut ini, udah pokoknya belajar tok. Anak zaman sekarang suruh belajar tok, kegangguran. Anak sekarang itu belajar 30-60 menit sudah cukup. Kalau kita dulu belajar 2 jam gitu kan, nilainya 60. Anak sekarang belajar 30 menit, nilainya 80. Anak sekarang pinter-pinter. Biarkan mereka sibuk dengan ada kesibukan yang penting positif. Ya, dengan kegiatan hobinya, dorong mereka. Anak saya begini, saya punya anak 2 yang di Singapura dapat beasiswa. Beasiswa itu ada perjanjiannya. Kalau nilainya di bawah standar, itu biasanya di stop. Tapi kalau nilainya bagus, perpanjang lagi. Makanya anak saya dari 2 tahun, Sek 3, Sek 4, diperpanjang lagi junior college, jadi 4 tahun. Nilainya bagus banget, kuliahnya 4 tahun lagi, gratis lagi, sebulan uang saku $1.200. Nah, banyak orang anaknya dapat beasiswa, takut kalau nanti diputus di tengah jalan, akhirnya anaknya nggak boleh sosial, nggak boleh pelayanan, nggak boleh ikut ini, malah stres, gara-gara stres, nggak tercapai 2 tahun stop. Gitu. Kalau anak saya tak dorong malah ya ikut ngajar sekolah minggu, ikut nuansa. Di Singapura tuh ada kelompok seni namanya nuansa. Ya. Pak, nanti aku nggak keganggu sekolahnya, ya kamu atur waktu gitu ya. Akhirnya dia sibuk ngajar sekolah minggu, ikut cell group, ikut kebaktian lagi, latihan musik nuansa. Dalam kesibukan itu rankingnya tetap jalan terus karena dia bahagia, orang bahagia, otaknya bagus. Tapi yang pasti dengan sibuk dia tidak akan kegiatan yang macam-macam. Makanya itu buatlah anak Anda sibuk, buatlah diri Anda juga sibuk. Apalagi kalau kegiatan itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Itu nilai komitmennya akan lebih tinggi. Ya, karena kalau misalnya lingkungannya politik, ya bukan berarti semua orang politik itu nggak benar, tapi waduh, lingkungannya entertainment, udah itu kadang-kadang malah nyerempet. Nah, saya akan tutup penyampaian saya. Ya, setelah itu saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada 2 yang sudah masuk ke saya. Tak lihat di chat tadi ada 1. Ya. Tidak mudah untuk hidup kudus di era milenial. Namun jika kita bisa bertumbuh dalam kekudusan, akan melahirkan generasi yang akan mewarisi negeri. Kalau saya ingatkan pada sesi sebelumnya, ya, sesi 1 ya, dalam sesi 1 mengenai adiksi pornografi, saya putar film mengenai bagaimana otak rusak secara animatrik bisa merusak otak bagian PFC. Nah, ketika anak mulai melihat pornografi, maka tidak usah banyak ngomong, diajak nonton film yang seperti itu, filenya ada banyak, sehingga anak sadar, oh kalau begitu saya tidak akan nonton supaya otak saya tidak rusak. Nah, sebaliknya justru bisa dimotivasi kalau kamu hidup kudus, kamu bisa pintar seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, orang-orang yang menguduskan dirinya, dan Tuhan beri kepandaian 10 kali lipat. Dan ternyata itu bisa terbukti pada anak-anak kami yang secara IQ sebenarnya malah di bawah rata-rata Indonesia, tapi bisa ranking 1 selama kelas 1 SD sampai 3 SMP, menang Asian Scholarship, sampai di sana masih 10 besar, dah terus. Saya percaya itu karena takut akan Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kepandaian. Nah, ada 2 pertanyaan yang saya akan jawab dulu, yang sudah masuk sebelumnya. Ya. Pertanyaan yang pertama, jika pola hidup sudah terbentuk sejak kecil, turun-temurun salah. Jadi, rupanya pola hidup yang malas, pola hidup yang kakeknya selingkuh, bapaknya selingkuh, ya, kakeknya nonton film porno, zaman dulu film masih stensilan, bapaknya juga, anaknya ikut juga, ya, atau pola malas gitu dah. Turun-temurun, Pak. Apakah bisa berubah? Ya, pasti bisa. Kenapa? Karena begini, saudara ya, ini saya nyimpang dulu dari pertanyaan mengenai pola hidup. Sekarang ini gara-gara corona gitu ya. Misalnya dulu sebelum corona gitu ya. Orang itu namanya online itu ya beli baju, beli sepatu gitu, beli buah gitu ya rasanya gimana gitu ya. Tiba-tiba PSBB gitu. Akhirnya sekarang orang beli apa aja menjadi online gitu. Maka setelah nanti
PSBB corona lewat, jangan-jangan muncul new normal. New normal itu kebiasaan yang selama ini 3 bulan kita lakukan, dan ternyata beli buah juga oke kok lewat online gitu ya. Walaupun nggak dipilih, tapi kita percaya sama yang jual. Kalau yang platform ini bagus banget, kita terimanya selalu bagus gitu ya. Nanti muncul new normal ya. Yang saya khawatirkan, saya berharap tidak terjadi ya. Selama 3 bulan kita ibadah di rumah gitu ya, dan mungkin malah justru orang mulai melihat programnya gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, narasumber A gitu ya. Wah, googling gitu. Akhirnya ketemu yang asik gitu. Saya khawatir aja nih begitu PSBB lewat gitu ya, mungkin ada orang yang gerejanya kosong. Kenapa? Selama 3 bulan dia ketemu yang asik-asik gitu. Makanya mari bapak-bapak yang punya jemaat itu kreatiflah untuk mengisi konten ya. Kan sekarang ini juga enak, lebih gampang cari pembicara ya. Orang jemaat di Brussel bisa ngundang saya di Bintaro, udah usah beliin tiket. Ya, wah, akhirnya jemaat udah terbiasa. Nah, maka nanti ketika new normal, jemaatnya malah bisa tambah banyak. Saya punya teman jemaatnya sekitar 6 ribuan, memang sudah banyak sih. Wah, dia telepon saya begini, Rod, waduh, dia panggil saya Rod gitu ya, saya panggil dia Mas. Ini jemaat saya ini 6 ribu, ini setiap kali streaming saya hitung nih ibadah 1, 2, 3. Ini totalnya sekarang ini dari mulai 8 ribu, 10 ribu, 12 ribu, sekarang udah 16 ribu. Naik 10 ribu. Dari mana itu ya jemaatnya 6 ribu, kalau streaming totalnya yang melihat 16 ribu. Padahal ibadah 1, 2, 3 itu firmannya sama. Ya, karena banyak program yang lain yang menarik, sehingga orang akhirnya di masa tidak normal ini ngelihat-ngelihat gitu. Nah, tapi 3 bulan ini lama loh. Sehingga dikhawatirkan nanti muncul namanya new normal. Setelah normal, nggak kembali seperti semula. Itu new normal. Nah, ini contoh saja bahwa kebiasaan nanti bisa berubah. Kebiasaan yang paling gampang adalah kebiasaan beribadah di mana gitu. Bisa berubah deh setelah new normal nanti. Nah, bicara tadi kembali kepada pertanyaan ya. Itu tadi sentilan aja biar pada mikir. Nah, kebiasaan bisa berubah nggak? Oh, sangat bisa. Kalau Anda baca buku yang judulnya Power of Habit. Bagaimana kebiasaan itu bisa membangun karakter atau bahkan bisa merubah struktur otak untuk otak bagian cadangan. Jadi otak kita ini ada miliaran neuron. Secara DNA, maka sudah ada yang namanya otak yang mengatur fungsi-fungsi tertentu. Misalnya kemampuan musik. Kakeknya bisa musik, bapaknya bisa musik, anaknya bisa musik. Itu berarti DNA. Kakeknya nggak bisa, bapaknya nggak bisa, tapi ini anak latihan musik. Terbentuklah sinapsis musik. Neuron-neuron yang cadangan tadi disambung satu dengan yang lain lewat apa? Lewat kebiasaan, lewat latihan, mendapat rasa senang. Maka terbangun yang namanya sinapsis. Maka kalau saya ditanya tadi, apakah bisa Pak kebiasaan yang sudah turun-temurun? Sangat bisa, udah pasti bisa. Yang penting membangun kebiasaan baru, menikmati kenikmatan, kesenangan dari kebiasaan baru tersebut. Biasa males, biasa nganggur, lihat pornografi, nggak biasa olahraga. Oke, kita ganti aja satu contoh aja nih, membiasakan diri olahraga. Sampai ketika olahraga sebulan, 2 bulan, badannya mulai merasa fit. Loh kok pegel-pegel hilang ya? Dulu seringnya nggak pegel-pegel, saya pikir asam urat, ternyata bukan. Wah, dengan jalan kaki kok hilang ya? Wah, tidurnya lebih pules ya? Begitu merasakan nikmatnya, udah olahraga jalan terus. Ya, kenapa? Kebiasaan, bahkan kalau nanti nggak olahraga, hari ini nggak olahraga rasanya dong. Kalau gitu sore nanti sempetin olahraga gitu ya. Terbentuk kebiasaan baru, new normal, yaitu kebiasaan yang baru. Pertanyaan yang kedua, tips pola hidup atau kesibukan apa yang bisa kuat menekan pornografi? Ya, ini sebenarnya udah saya jawab tadi, tapi dengan pertanyaan ini saya berikan penekanan. Kalau kembali saya sekaligus memberitahu kalau yang baru bergabung di sesi ini sesi yang kelima. Sesi 1 sampai 4 sudah di-upload di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Supaya urut, Anda mesti ikut dari sesi 1 karena ini sesi yang kelima, ya. Atau yang nggak mau di YouTube, Pak, wah pulsanya makannya lama gitu ya. Maka bisa channelnya lewat Facebook. Kalau yang serial ini di Happy Holy Kid. Nah, yang di channel, yang di episode 1 itu saya ajarkan mengenai di dalam film yang diputar cuplikannya itu ketika orang punya moral,
maka itu akan menjadi dorongan yang kuat untuk melawan kecanduan dan keinginan untuk melihat yang porno lagi. Nah, saya selesaikan jawaban ini, lalu saya akan menjawab yang di chatting, kayaknya sudah banyak banget pertanyaannya. Ya, oke. Nah, pola hidup kesibukan apa yang bisa dengan kuat menekan dorongan pornografi? Kebiasaan kegiatan yang membangun nilai hidup. Misalnya untuk diri saya sendiri. Saya kan juga punya dorongan untuk ngelihat pornografi. Kan saya laki-laki normal, ya kan? Kan di gadget saya juga kadang dikirim yang aneh-aneh gitu. Tapi saya punya komitmen yang kuat karena saya membangun nilai hidup. Apa itu nilai hidup? Saya hidup itu untuk apa? Kalau saya punya duit, saya mau pakai buat apa? Beli jam mewah, beli mobil mewah, beli tas mewah, beli baju mewah gitu ya, biar bisa foto. Saya nggak suka baju mewah, jam kan saya nggak pernah pakai jam. Tapi saya ada jamnya, ngapain ini tangan saya nggak pernah ada jamnya nih. Malah saya jualan jam ada ya, Iva Dasyat, usaha yang saya bangun itu ada jamnya. Nah, saya punya nilai hidup, kalau saya punya uang, saya mau berguna bagi orang lain, maka saya sangat rajin sekali yang namanya pergi ke pedalaman. Itu karena nilai hidup yang saya bangun. Saya punya tujuan hidup. Kenapa saya nulis buku banyak-banyak? Ya, selain dijual dapat duitnya gitu, tapi terlebih lagi karena saya mau merubah orang lain. Banyak orang bilang, "Pak, ini 200 halaman lebih ini, yang lain tuh 75.000, Pak." Ya udah, biar saya 50.000 aja. 75.000 laku loh, Pak. Ya udah, kalau 50.000 kan yang beli lebih banyak gitu. Karena tidak sekedar untuk cari uang. Kalau saya nyetak buku tuh biasanya sekitar 5.000 eksemplar per judul. Jadi saya cukup berani mencetak. 1.000 diambil Gramedia. 1.000, 2.000 saya jual kalau saya pergi kemana seminar atau secara online. Nah, biasanya 1.000-an lagi itu kalau saya pelayanan ke daerah untuk para pendeta gitu ya, kadang kasih gratis kalau lagi baik hati atau cash flow-nya lagi bagus. Tapi kadang-kadang saya jual murah, ya 10.000-an, 50.000 3 gitu, dan terserah lihat keadaan aja. Atau kadang-kadang malah panitianya, "Pak, ini kami kumpulkan para hamba Tuhan, mereka pulang harus kami kasih uang saku gitu, tetap jangan gratis ya." Dijual aja, nanti mereka juga keluarin duitnya gitu. Tapi duit hasil jualnya tak kasih Bapak panitia gitu. Jadi itu karena apa? Karena kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup itulah yang membuat saya punya kebahagiaan karena merasa mulia, dan itu mampu menekan lebih kuat, bahkan akhirnya nggak sempat. Ya. Jadi kegiatan yang membangun, pertama tadi adalah nilai hidup, kegiatan yang bisa membangun tujuan hidup, dan nilai dan tujuan hidup itu akhirnya membangun gaya hidup. Ya. Ketika gaya hidupnya salah, ya jangan-jangan malah nanti seksnya menyimpang. Misalnya gaya hidup hedon. Hedon itu karena orang menyembah Mammon. Mana ada orang zaman sekarang itu menyembah dewa Baal, itu nggak ada. Ya, yang namanya dewa Baal, dewa-dewa seperti itu perjanjian lama. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, dia berkata, "Kamu menyembah Tuhan atau Mammon?" Jadi Mammon lah yang menjadi Tuhan kedua yang sangat kuat. Begitu orang menyembah Mammon, itu Roma pasal 1 berkata, ketika mereka menyembah Allah yang bukan Allah, jadi menyembah Allah imitasi, misalnya Mammon, aku menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Jadi orang itu bisa masuk dalam adiksi seks yang menyimpang karena dia menyembah yang bukan Tuhan. Menyembah apa? Baal. Saya bilang itu zaman kuno. Era perjanjian baru itu Tuhan bilang, kamu nyembah Tuhan atau Mammon. Ya, makanya begitu orang gaya hidupnya nggak benar, udah mayoritas seksnya nggak benar. Walaupun menikah lagi, menikah tapi seksnya nggak benar. Entah pedofil, entah homo, entah lesbi. Bahkan kita kaget dengan pendeta yang homo, pendeta yang lesbi, pendeta yang menawarkan, wadah macam-macam dah. Ini benar-benar kayak zaman edan gitu ya. Maka mari kita bangun gaya hidup. Gaya hidup yang dibangun karena punya nilai hidup, punya tujuan hidup. Nah, itu akan mampu menekan kuat dorongan untuk adiksi pornografi. Nah, pertanyaan ketiga yang sudah ada, saya skip dulu. Saya masuk ke chatting. Wah, hari ini yang bertanya kayaknya banyak banget lewat di chatnya ya, saya baca dah.
Bagaimana memotivasi anak yang pragmatik dan melankolik punya target hidup? Kan sulit untuk anak berkeberanian demikian. Apa perlu sampai dimotivasi dan memberi uang, award? Oke, ya. Saya punya anak 3, puji Tuhan dikasih Tuhan lengkap. Ya, tapi yang satu nggak ada. Kalau pakai temperamen dasar kan sanguin, kolerik, pragmatik, melankolik. Ya, saya nggak punya anak kolerik, walaupun saya sanguin kolerik. Jadi anak saya nomor 1 melankolik, kedua pragmatik, ketiga sanguin. Kalau dari temperamen dasar. Kalau dites pakai MBTI hasilnya lain lagi. Jadi anak saya nomor 1 tuh melankolik dan pragmatik nomor 2. Yang paling gampang dimotivasi itu sebenarnya sanguin dan kolerik, yang ekstrovert. Nah nomor 1 ditanyakan apa perlu dikasih reward, misalnya uang. Betul. Anak saya nomor 1, kalau kamu nilainya bagus, papa kasih 100.000. Kalau kamu nilainya sekian, kasih 75.000. Jadi ini nomor 1 semangat banget cari uang. Udah pokoknya begitu dapat duit, Pak lapor Pak, tagih. Nah nanti kalau anak mata duitan gimana? Nggak masalah ya. Kalau orang mata duitan nanti pasti kaya, rajin bekerja. Jadi jangan takut anak mata duitan. Ya, takutlah anak itu males gitu. Yang penting nanti kalau anak sudah 2 tahun, 3 tahun duitnya banyak, nah baru diajari motivasi. Nah duitmu banyak kan? Itu dipakai ya. Kalau tasnya ganti, rusak beli sendiri gitu ya. Tapi jangan gini, supaya anak nggak salah motivasi, sekaligus ngasih uang, sekaligus motivasi. Nanti malah nggak efektif gitu ya. Nah, kamu kalau nilainya 100, papa kasih 100.000. Ya. Kalau duitnya banyak nanti ya, nak ya, biar kamu nggak mata duitan ya. Begitu duitnya banyak, nanti kamu kasih ke panti asuhan. Gitu. Anak bilang, Pak, kalau gitu nilai saya 100, nggak usah dikasih 100.000 ya. Papa kumpulin sendiri, langsung kasih panti asuhan. Jadi aku nggak usah dikasih apa-apa. ya nanti anak nggak pengen belajar. Jadi udah motivasi aja. Ya, pakai uang boleh. Anak saya nomor 2, kita pakai ilmu yang sama. Ben, kalau kamu 100, saya kasih 100.000. Nggak ngefek. Nomor 2 nggak doyan uang, jadi dia nggak pengen. Jadi ya aduh, dinaikkan. Jadi saya bilang sama anak nomor 1, Nia, bukan papa nggak adil ya, ini Bena kan hampir nggak naik kelas. Kalau dibilang 100 dapat 100.000, dia nggak tertarik karena ternyata dia nggak yakin bisa dapat 100. Kalau gitu targetnya papa turunkan. Ben, kalau kamu 70 saja, Ben, dapat 100.000. Gitu. Ternyata nggak ngefek juga. Nggak ngefek. Nah, aduh, dinaikkan, saudara, dinaikkan. Kalau 100, 1 juta, gitu. Nggak ngefek. Ternyata bukan nggak yakin bisa dapat atau tidak. Itu anak nggak doyan duit, gitu. Jadi nomor 2 itu reward-nya beda. Yang nomor 2 pragmatik ini ya. Nomor 1 melankolik. Ben, kalau kamu nilainya 100, kan papa bilang sehari main game 2 jam. Kalau kamu 100, boleh 3 jam. Anak saya langsung goreng. Itu dia kejar nilainya. Wah, dari hampir nggak naik kelas, saudara. Itu ranking 1, 6 tahun kemudian. Juga nggak cepet loh ya. Itu, tapi rankingnya naik terus. Itu dari hampir nggak naik kelas sampai ranking 1. Ya, jadi memotivasi anak itu memotivasi dengan apa yang dia suka. Nah, nomor 3, lain lagi juga. Nomor 3 juga duit nggak suka-suka banget, main game nggak suka juga. Gitu. Nomor 3 itu seringnya jalan-jalan ke mall. Jadi begini, kalau kamu PR udah selesai, papa ajak ke mall. Kalau nggak selesai ditinggal. Jangan Pak, jangan ditinggal Pak. Dia bikin PR gitu. Lalu lapor sama mamanya, Mah mau ke mall sama papa. Bikin dulu PR-nya. Udah selesai, cepet amat. Ya cepet lah. Diiming-imingi kalau selesai ke mall diajak ke mall gitu. Ternyata bikin PR itu gampang, yang susah itu maunya. Jadi PR itu gampang, yang susah itu maunya. Maka memotivasi itu membuat anak supaya mau. Nah, supaya menjadi motivasi, maka alat motivasinya harus apa yang disukai anak. Per anak customize, berbeda-beda. Ilmu anak pertama tidak bisa untuk anak kedua, tidak bisa untuk anak ketiga. Kalau Anda punya anak 12, itu pasti caranya juga 12 macam. Karena tiap anak itu unik. Pertanyaan berikutnya, Pak, saya ingin bertanya. Oke. Bagaimana Pak Jarod mempraktekkan anak-anak bisa mandiri, punya saat teduh? Apakah Pak Jarod mewajibkan anak-anak untuk membuat laporan saat teduh sampai usia berapa? Oke. Nah, membangun pola hidup. Hari ini kan temanya membangun gaya hidup atau pola hidup. Yang paling bagus, pola itu dibentuk di usia dini. Makanya kalau udah kelewat, ya tetap nggak ada kata terlambat. Makin terlambat, makin susah. Beberapa pola yang paling bagus, efektif di anak usia dini, karena usia ini usia emas, di mana anak logikanya belum banyak, tapi perasaannya kuat, karena otak kiri belum banyak berkembang, tapi relasinya bagus. Maka di usia dini ini pola relasi. Maka waktu anak kami di usia dini, mesbah keluarga, ibadah keluarga itu hampir tiap hari.
Ketika anak mulai SD, kami seminggu hanya 2-3 kali, tapi anak harus mulai diajari secara pribadi, ada doa sendiri. Dan ketika mereka, kebetulan anak-anak saya bisa membaca lebih cepat, ya, karena kita ajari membacanya lewat yang ada gambar. Jadi kalau anak membaca huruf itu susah, membaca suku kata itu susah, ya. Tapi membaca yang ada gambarnya itu gampang. Jadi misalnya anak kan tahu itu kulkas, tapi dia nggak tahu tulisan kulkas bagaimana. Maka di kulkas dikasih tempelan tulisan kulkas gitu. Pintu dikasih tulisan pintu gitu. Jadi lama-lama itu anak tahu itu tuh bacanya pintu gitu. Nah, dengan cara begitu anak saya umur 5-6 tahun itu sudah mulai bisa membaca. Tentu jangan membaca Alkitab yang tulisannya banyak banget. Alkitab untuk anak kecil yang banyak gambarnya. Nah, itu mereka udah mulai bisa. Nah, ini memang pola yang dibangun dari kecil. Kalau misalnya sekarang ini baru sadar supaya anak itu punya saat teduh pribadi, doa pribadi, PA pribadi, SMP, ya makin tua, makin susah. Nah, ketika anak yang pasti, langkah nomor 1 ya, langkah nomor 1 di sesi pertama itu adalah mengenai anak lahir baru. Ketika dia mengalami Tuhan, menerima Tuhan, maka dia nanti akan lebih mudah membaca Alkitab itu menyenangkan, karena dia bisa mendapat artinya sendiri lewat Roh Kudus yang sudah di hati mereka. Maka langkah 1 tidak bisa di-skip. Ketika dia mulai menikmati hanya dengan buku yang banyak gambarnya, tulisannya sedikit aja, menjadi sebuah kebiasaan, nah itu akan jauh lebih mudah. Dan ketika mereka dapat pengertian, biasanya mereka itu mau bercerita. Dari cerita mereka, kita bisa mengerti sebenarnya. Jadi ketika anak misalnya SMP, lalu dia ada saat teduh, kalau udah mulai bisa menggali Alkitab, cukup dengan Alkitab dibaca, dapat pengertian. Tapi kalau itu susah, buku saat teduh ada gunanya, karena sudah ada ayat bacaannya, ada artinya. Nah, sampai anak akhirnya nanti bisa membaca Alkitab, lalu dia bercerita sambil sarapan, sambil makan siang. Aku baca ayat ini kok dapat arti begini ya, begini-begini. Wah, dia waktu bercerita itu bahkan bagi saya itu sebuah seperti inspirasi, seperti pewahyuan kalau dalam bahasa yang lebih. Tapi sebenarnya Perjanjian Baru setelah kitab Wahyu ditutup, nggak ada pewahyuan baru ya. Pewahyuan dalam arti yang baru gitu. Nah, itu kita ngerti bahwa dia sudah bisa bergaul dengan Tuhan. Dibiasakan dari kecil ya. Pertanyaan berikutnya, hari-hari saat PSBB ini kegiatan anak melulu di rumah sehingga otomatis yang dilakukan lebih banyak dengan gadget. Mengingat orang tua sibuk, relatif kurang punya waktu dengan anak. Bagaimana mengajak anak melakukan kegiatan yang lain, apapun anak pun sudah nyaman dengan gadgetnya. Sekali lagi, kebiasaan. Kebiasaan itu pada awalnya memang tidak enak. Ya, kita biasa duduk di kamar, ruang AC, olahraga panas-panas, itu pasti nggak enak, ya. Tapi ketika sekali, 2 kali, 3 kali, ya tentu kita nggak ngajak mereka olahraga jam 12 siang. Ya sore jam 5, pagi-pagi, gitu ya. Sebelum kita punya kesibukan sendiri, maka olahraganya diajak bareng. Maka awalnya memang kebiasaan baru itu nggak enak, tapi lama-lama itu menjadi enak ketika merasakan manfaatnya. Jadi anak pun biarpun masih, kalau orang tua udah pasti ya namanya badan itu pegel-pegel, segala macam, itu nanti bisa hilang loh. Jadi kalau mau membiasakan ya kita pilih waktu yang kan kita juga nggak mungkin, kalau sekarang mungkin karena tugas ya, beberapa posisi tertentu, jabatan tertentu, pekerjaan tertentu, masih harus keluar rumah. Ya pulang sore, ya. Bahkan kalau perlu jalan kaki malam-malam juga oke. Ya, selesai makan malam, apa nggak mau jam 9 malam, tapi kalau itu benar kalau terpaksa. Tapi kalau paling bagus ya sore sebelum makan malam. Ya, itu ajak jalan, misalnya jalan kaki. Atau kalau anaknya udah mulai SMP, ya belajar setir mobil. Jadi apapun yang anak suka. Nah, memang biasanya kebiasaan baru itu ketika belum merasakan manfaat, itu tidak disukai. Nah, makanya bisa dimulai dengan yang memang anak pengen. Kan mungkin ada yang anak memang punya target, ya si anak nomor 1 pengennya dia malah lagi pengen nurunin berat badan, gitu. Yang nomor 2 memang udah ceking, gitu, tapi dia pengen bisa setir mobil. Jadi bisa dieksplorasi dari apa yang anak suka. Pertanyaan berikutnya, anak saya wanita usia kuliah, dia sudah mengenal pornografi sejak 4 SD. Hal ini berlanjut sampai dia berhubungan fisik dengan pacarnya. Bahkan sampai setelah putus pun anak ini masih rela untuk dijadikan pelampiasan mantan pacar. Posisi kami sebagai mentor rohaninya, sementara dia tidak ingin orang tuanya tahu. Oh, ini bukan anaknya ya, berarti dia ada anak. Oh, ada anak ya. Posisi kami sebagai mentor rohaninya, sementara dia tidak ingin orang tuanya tahu. Kami baru tahu hal ini kemarin semalam saat gereja kami membahas tentang kecanduan pornografi. Mohon maaf lewat di sini saja karena saya baru bergabung. Ya,
Informasi tambahan, anak ini sudah pelayanan, tapi dia merasa tidak ada sosok ayah, meskipun ayahnya masih ada dan baik saja. Mungkin Bapak ada saran untuk kami sebagai mentor, apa yang harus kami lakukan dalam hal ini. Ya, kebanyakan orang-orang korban itu bisa akhirnya malah menikmati. Dan cukup banyak yang seperti yang ditanyakan ini, ya, anak tanpa figur ayah, tanpa figur ibu, anak yang tidak merasakan kasih sayang. Dulu pada era-era belum ada gadget, siapa sih yang terkena narkoba yang keluarganya nggak bahagia? Karena manusia diciptakan untuk bahagia, makanya mencari kebahagiaan. Suntik endorfin supaya ketawa-ketawa, suntik serotonin supaya bisa tidur pules, suntik lagi melatonin biar fly. Nah, tapi ketika zaman era gadget, ada namanya di sesi pertama, kita bahas di sesi pertama, ini sesi yang kelima ya, ada yang namanya narkolema, narkoba lewat mata. Jadi gadget bisa memicu juga diproduksinya beberapa hormon untuk mengalami kenikmatan. Maka adiktifnya gadget. Atau yang lewat adiktifnya seks. Karena ketika orang terangsang, maka itu tubuh keluar dopamin. Nah, dopamin itu yang bikin nikmat. Nah, ketika manusia tidak punya kenikmatan dari relasi, maka dia akan adiktif yang lain. Maka yang ini anak yang sudah tadinya orang bisa mengalami pelecehan seksual, tapi belakangan malah bisa menjadi menikmati. Orang diculik bisa jatuh cinta sama penculiknya. Jadi orang-orang yang sudah jatuh di dalam hal seperti ini, dia benar-benar butuh yang namanya dari mentornya, bapak rohaninya, orang terdekatnya, orang tuanya. Harusnya orang tuanya tahu sebenarnya, supaya tapi jangan sampai orang tuanya begitu tahu malah marah, itu nanti bersikap negatif. Orang tuanya harus menangis, minta maaf sama anaknya, dan memperbaiki relasinya, karena itu yang dicari. Saya pernah ketemu seorang yang kecanduan narkoba, dan orang tuanya nggak tahu. Ya, dia begitu takut sekali kalau orang tuanya tahu. Akhirnya si mentor ini, konselornya ini ngasih tahu orang tuanya dulu. Nah, orang tuanya kaget, mau marah, mau ngamuk, tapi dia berani yakinkan, Pak, kalau Bapak marah, itu anak akan tambah kecanduan. Karena yang dia cari, dia nggak temukan. Nah, singkat cerita, orang tuanya udah disiapkan, dan anaknya mengaku. Nah, waktu anaknya mengaku, ternyata bapaknya menangis minta maaf. Aku sayang kamu, nak. Maafkan aku nggak bisa mengasihi kamu, sehingga kamu cari kasih yang semu. Kamu cari cinta yang semu. Itu anaknya sudah dengan permintaan maaf ayahnya. Itu anak bertobat sungguh-sungguh. Dan sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan mungkin ada salah satu followernya, ya, karena dia followernya ratusan ribu. Dulu dia seorang yang kecanduan narkoba, dan dia mendapat sentuhan kasih ayah dari ayahnya sendiri. Jadi betapa pentingnya peran kasih ayah. Nah, kalau ayahnya nih kayaknya nggak bisa bakal begitu, gitu ya. Di ceritanya nanti ini skenario-nya bisa lain nih Pak. Ya udah, mungkin kasih dari sang mentor ataupun bapak rohani. Karena idealnya ya bapak rohani. Menurut Bapak, apakah bisa kita mempunyai bapak rohani khususnya untuk urusan keluarga? Karena kami produk keluarga broken home yang tidak dapatkan dari gereja lokal kami, karena kami tidak memiliki figur hati Bapa sebagai mentor keluarga. Penting sekali seseorang memiliki bapak rohani. Ya, bapak rohani ini yang penting bisa menjadi figur, dan itu bisa figur yang namanya figur jauh. Figur jauh itu misalnya gini, saya kan tinggal di Jakarta, Anda misalnya tinggal di Eropa, atau Anda tinggal di Sumatera. Lalu Anda mengikuti langkah hidup saya. Ya, Anda ikuti quote-quote saya, Anda ikuti khotbah-khotbah saya, Anda baca buku-buku saya. Walaupun saya tidak ada waktu untuk meng-coach, mementor secara pribadi, Anda sebenarnya sudah punya figur. Wah, nanti kalau aku jadi menikah, mau kayak pernikahannya Pak Jarod, aku nanti kalau melayani, aku pengen tuh kayak Pak Jarod, dagang, tapi juga melayani Tuhan. Anda sudah punya figur. Ya, saya misalnya, atau saya dulu. Saya tinggalnya di Bogor. Ya, saya mengagumi banyak hamba Tuhan. Salah satunya adalah almarhum Yeremia Arif, karena saya lahir baru karena beliau. Jadi waktu beliau meninggal, dipanggil Tuhan di usia 40-42, itu saya kehilangan sekali. Waduh, saya kehilangan bapak rohani saya gitu. Akhirnya saya mencari yang lain, yaitu misalnya Koden, ya, Pak Daniel Alexander sama Pak Arifin. Saya belum tentu sebulan 2 bulan sekali ketemu. Tapi saya mencarinya lewat ya apa yang bisa saya temukan, bukunya, khotbahnya, itu pun paling tidak mengisi kekosongan saya akan figur. Karena saya bergereja di mana saya di organisasi itu
Seperti banyak orang menjumpai bahwa tidak mendapat bapak rohani dalam arti figur, ya. Tapi kan nggak mungkin saya mau pindah-pindah gereja, sudah bukan waktunya lagi. Saya dulu bukan orang Kristen, lalu menjadi Kristen, saya sempat pindah-pindah gereja. Hampir tiap setahun, 2 tahun sekali pindah-pindah gereja. Dari tahun 82 sampai tahun 90. Selama 8 tahun saya pindah 6 kali gereja. Ya, setahun nggak pindah, setahun pindah, 2 tahun pindah. Tahun 90 saya mengambil keputusan tidak pindah sampai hari ini. Nah, tapi saya tidak mendapat seorang bapak rohani dalam arti yang saya ikuti teladani. Tapi tidak apa-apa, memang di situ saya untuk berjemaat. Nah, saya mencari bapak rohani dari yang lain. Itu contoh untuk bagaimana mendapatkan figur seorang ayah rohani tanpa harus berpindah gereja, bahkan tanpa harus ketemu. Nah, ini kalau yang si anak memang sudah rindu untuk bertumbuh. Dalam kondisi di mana anak belum rindu bertumbuh, maka bapaknya yang harus nyamperi anaknya untuk memberikan hati bapaknya. Ya. Tapi kalau si anaknya udah rindu, sebenarnya ini dengan siapa aja jauh lebih mudah. Kalau anaknya nggak rindu, itu yang agak repot. Oke, yang lain pertanyaannya, ini masih ada satu lagi, yang lain mau private. Oke. Setiap orang pasti punya hormon, terutama perempuan yang mau menjelang datang bulan. Saat keinginan untuk berpikir kotor, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, hormon itu macam-macam ya. Kalau gembira namanya endorfin. Kalau marah kortisol, stres kortisol, kepahitan epinefrin. Makanya dalam badai pandemi corona ini kan mungkin sering pernah mendengar istilah badai sitokin gitu ya. Jadi orang kalau stres, kepahitan, kecewa, stres itu kortisol, kepahitan epinefrin. Itu 2 hormon yang membuat badai sitokin, sistem imun lalu drop. Tapi kalau gembira itu endorfin, rasa aman, serotonin, terangsang, dopamin. Nah, ini hormon-hormon positif. Cinta kasih itu melatonin. Hormon cinta, hormon rasa aman, ini membuat tubuh alkali, orang jadi antusias. Nah, tapi ada hormon misalnya yang berhubungan sama seksual, yaitu kalau laki-laki testosteron, wanita estrogen dan progesteron. Wanita ada 2 ya, estrogen sama progesteron. Laki-laki testosteron. Ini hormon seksual. Ketika anak umurnya 11 tahun, 12 tahun, sekarang maju 10 tahun, hormon ini mulai banyak. Makanya laki-lakinya mulai produksi sperma. Wanitanya mulai datang bulan, sebelumnya enggak. Maka anak remaja 10, 11, 12 tahun itu mulai gejolak seksualnya tinggi sekali, ada gejolak psikologis, ada gejolak hormonal. Di usia sebelumnya dia tidak ada sel telur kalau wanita, belum ada sperma dia laki-laki, tiba-tiba dia mulai produksi hal itu. Itu juga karena ada produksi hormon-hormon seksual yang berlebihan dalam tubuhnya, sehingga dorongannya pun kuat. Akan berlanjut terus sampai masa puber. Nanti begitu usianya mencapai umur 25-30, udah mulai turun sebenarnya. Maka orang mulai ada penguasaan diri. Nah, kalau wanita ada siklus 28 hari, di mana menjelang menstruasi, selain hormon seksualnya, justru dia akan gelisah. Ya, maka biasanya mood-nya nggak bagus. Mudah kesinggung, alergi dengan bau, suaminya dibilang bau gitu ya. Padahal bukan, suaminya dari kemarin baunya sama, tapi mendekati menstruasi hidungnya yang makin peka. Nah, itu gejolak hormonal serta perilaku yang mengikutinya. Nah, kalau di luar siklus yang namanya siklus 28 hari. Kalau wanita itu nanti 14 hari setelah menstruasi itu hormonal secara temperamennya, hormonalnya cukup bagus, sudah stabil, sehingga dia malah menjadi orang yang cenderung mood-nya baik. Ya, itu kalau untuk wanita. Nah, pria ataupun wanita pada masa pubertas yang dimulai remaja malah sebenarnya, ya 14 tahun, 13 tahun, sampai 25-27 tahun, itu masa puber yang hormonnya memang banyak. Ya. Nah, hormon itu dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, apa yang dimakan. Ya. Karena produksi hormon itu butuh bahan baku, misalnya kolesterol tertentu. Ya. Itu kalau makannya banyak untuk menolak itu akan naik. Hormon dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan. Yang paling banyak itu apa yang dipikirkan sama yang dilihat. Begitu lihat film porno aja hormonnya naik. Menonton film porno bayangannya naik. Makanya pornografi ini pintu gerbang. Itu di stop, itu jarang dilihat, ya udah hormonnya relatif stabil. Ya wajar lah. Misalnya nanti kalau hormon banyak sampai bukan hanya hormon ya, tapi sperma. Ini kan sperma bukan hormon, ini lain lagi. Sampai kantong sakarnya penuh dengan sperma, maka ketika tidur
maka organ seksualnya tersentuh celana aja, karena kantong sakarnya penuh menjadi sensitif, lalu mimpi, ya mimpi ngompol, tapi ngompolnya ngompol sperma, maka disebut mimpi basah. Nah, itu alamiah, ya, itu alamiah. Tapi yang membuat sering tidak alamiah itu kalau melihat pornografi. Maka sebenarnya hormon ini bisa dipicu dengan kuat banget waktu melihat. Begitu melihat pengen bayangin tambah banyak lagi. Maka pintu gerbangnya itu mata. Waktu Daud melihat jadi pengen. Nah, sekarang kalau kita memang lagi masa puber, nggak usah ngeliat film porno, Pak. Pergi ke mall aja dah, ya. Di mall itu kan banyak wanita miskin. Ya, tahu nggak wanita miskin? Wanita miskin itu wanita itu loh yang pakai baju kainnya kurang. Kainnya banyak potongan-potongan di mana-mana. Nah, lihat wanita seksi begitu ya terangsang lah pasti. Itu normal ya. Kalau nggak terangsang namanya mungkin impoten ya. Jadi gimana pertanyaannya, Pak, kalau kita mengalami kita bertanya tadi gimana kalau ada masa itu ada dorongan seperti itu. Nah, itu dorongan itu wajar, ya wajar. Kalau saya gitu ya, saya pergi ke mall kan, wah punya wanita cantik, seksi, bajunya minim lagi. Emang zaman sekarang ini zaman ya ini wanita ini apa nggak sadar kali kalau bajunya begitu bikin orang terangsang gitu. Nah, jujur saya terangsang, jujur saya tertarik. Gimana supaya saya tidak berdosa? Nah, ini tak kasih tip praktis ya. Lihat orang cantik, seksi, tapi tidak berdosa. Katakanlah yang saksi ini baju biru lewat depan kita, gitu ya. Maka saya tidak berdosa. Saya memuji Tuhan. Jadi si cantik, seksi, baju biru lewat. Saya berkata begini, Tuhan, ciptaanmu luar biasa, dahsyat sekali, indah sekali ciptaanmu Tuhan. Haleluya. Gitu. Saya memuji Tuhan. Nggak lama lagi baju hijau lewat. Tuhan, ciptaanmu luar biasa. Karya Tuhan memang luar biasa. Haleluya. Memuji Tuhan lagi. Nomor 3 lewat. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Udah jangan dilihat. Lihat berkali-kali lewat. Nanti jatuh dalam dosa selingkuh hati. Kalau engkau melihat seorang perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Memang kita nggak selingkuh badan, tapi kita membayangkan bersetubuh dengan. Membayangkan bersetubuh dengan itu sudah pornografi. Ya, itu udah berzina dalam hati, maka jangan sampai membayangkan bersetubuh dengan. Lihat orang cantik, lihat orang seksi, memuji Tuhan aja, Tuhan ciptaanmu dahsyat banget, indah sekali. Cukup udah, jangan lebih 2 detik, jangan lebih dari 1 menit ya, jangan dinikmati lalu dibayang-bayangin gitu ya. Kalau Anda tertarik itu namanya normal. Udah bersyukur aja. Tuhan terima kasih, saya normal, nggak impoten, udah tolong Tuhan, tolong Tuhan. Udah begitu ya. Itu Anda tidak akan jatuh. Jadi kita belajar untuk mengendalikan. Kalau sudah tidak tahan, ya menikahlah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Setiap orang pasti punya hormon, terutama perempuan. Udah tadi ya. Saat keinginan untuk berpikir kotor, ya kalahkan pikiran itu, ganti pikiran yang lain. Ya. Melihat orang cantik, lihat orang itu bersyukur memuji Tuhan, alihkan yang lain. Jadi kita dengan demikian kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Kita alihkan pikiran, toh pikiran itu di tangan kita. Tapi kalau kita nikmati nih, lihat orang bajunya cantik, kita liatin dadanya montok banget itu ya, wah kita bayangin kalau telanjang kayak apa ya. Ya sudah, itu ya makin jatuh saudara ya. Lihat orang dinikmati gitu ya sudah, bukan punya sendiri kan jangan dinikmati. Kalau kita orangnya mudah terangsang, mudah membayangkan ya, maka jangan dinikmati. Begitu mulai tertarik, udah stop aja. Maka yang paling penting kalau kita belum menikah, ya, kalau perlu nih laptop, ya, gadget ini doakan dalam nama Yesus aku kuduskan, tidak dipakai untuk hal yang lain. Udah kita komitmen untuk mengkuduskan gadget kita, laptop kita, mata kita, karena itu perjuangan yang berat. Tapi namanya menang itu karena berjuang. Ya, kalau ada orang Pak, saya itu kudus Pak, kenapa? Saya tuh nggak ada keinginan kok untuk hal-hal seksual. Kamu impoten kali. Orang normal pasti punya dorongan ya. Kalau kecuali atau memang di bawah 12 tahun ya, hormonnya belum diproduksi. Kan manusia itu mulai produksi sperma laki-laki kalau wanita sel telur umur 10 sampai 12. Dulu itu 12, tapi sekarang ini makin cepat. Nah, seiring diproduksinya itu hormon estrogen, progesteron wanita, testosteron laki-laki itu meningkat dan membuat ada libido. Nah, libido ini harus dikendalikan sampai di hari pernikahan. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau mau pasti bisa.
kalau mungkin saya mau menggunakan kesaksian, bukan diri saya, tapi kesaksian yang namanya Paulus, yang dulu namanya Saulus. Paulus itu berkata begini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi yang namanya hidup benar itu perlu melatih. Paulus pada dalam Roma pasal 7 juga dia bergumul. Setiap kali aku pengen berbuat baik, yang tidak baik aku lakukan. Aku ini manusia celaka. Setiap kali aku pengen kudus, yang tidak kudus aku lakukan. Tapi akhirnya dia berkata dalam Roma pasal 8, bahwa oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Jadi yang mematikan aku. Kita harus aktif melakukan, mematikan perbuatan daging dengan kuasa roh Tuhan. Jadi kita tidak pasif ya. Paulus berkata, aku mematikan perbuatan daging. Jadi aku. Waktu saya dulu belum lahir baru, saya punya dosa masa lalu. Ya, saya nyolong, saya maling, saya terikat pornografi, buku di sekolah saya maling, perpustakaan di sekolah saya maling, tetangga mangga sebelah tetangga saya maling, pokoknya saya orang jahat. Lalu saya minta ampun sama Tuhan, maka saya dikuduskan. Dikuduskan itu saya pasif. Saya tinggal terima, saya dikuduskan. Dosa masa lalu. Tapi hidup ke depan, itu dikatakan hendaklah engkau menguduskan dirimu kudus sebab dia Tuhan yang kudus. Jadi ke depan itu menguduskan, itu kata kerja aktif. Kitanya yang harus aktif dalam sebuah kegiatan menguduskan diri. Yang hari ini kita pelajari namanya pola hidup. Supaya hidup kudus 24 jam ini, sudahlah kalau tidur harusnya kita juga jangan udah namanya orang kalau udah kebangetan ya, tidur pun ngimpinya ngimpi selingkuh. Tidur pun ngimpinya berzina. Aduh, ya tidur itu ngimpinya ngimpi ketemu Tuhan, ngimpi masuk surga, ngimpi makan enak gitu ya. Ada loh ngimpinya itu dikejar-kejar maling loh. Bukannya ngejar maling malah dikejar maling. Ngimpinya dicekik setan loh, ngimpi sengsara gitu ya. Atau saya anggap nggak mimpi dah. Jadi minimal 24 jam sehari itu tidur 6-8 jam itu nggak ngimpi apa-apa dah. Tidur enak pules. Nah, itu berarti kita nggak akan dosa selama kita tidur. 24 jam kita udah pasti menang 6-8 jam, nggak akan berdosa. Masih ada kalau kita anggap tidurnya 8 jam, masih ada 16 jam. Kita sibuk bekerja, udah masa bekerja sambil mikirin porno, kan enggak, gitu kan? Nah, maka selebihnya masa-masa rawan itulah yang kita kelola sebenarnya. Kita kalau kita yang orang yang bekerja, ya saat bekerja kita mestinya enggak, walaupun kadang-kadang kita terbesit pikiran, set gitu ya, balikin lagi. Jadi sebenarnya itulah kenapa saya ajarkan pola hidup. Supaya begitu bangun tidur, kita paling enggak saat teduh 10 menit aja misalnya. Kalau dulu mungkin bisa lebih lama, atau sekarang ini malah PSBB ada waktu lebih lama untuk membaca buku rohani, baca Alkitab, direnung-renungin. Kalau saya tipenya, saya ini orangnya ergonomik. Saya orangnya ini enggak bisa diem. Saya paling tidak bisa duduk tanpa ngapa-ngapain gitu ya, dalam waktu lebih dari 10-15 menit. Bahkan lebih dari 5 menit saya udah nggak bisa. Maka kalau saya itu saat teduhnya unik. Saya baca dulu Alkitab, atau yang di gadget, pokoknya saya baca beberapa ayat atau satu perikop, lalu saya jalan-jalan. Saya orangnya kinestetik. Kalau saya berjalan, saya konsentrasi. Itu ayat yang saya baca kayak berbicara. Kalau saya cari ide, saya berjalan. Saya menulis buku, saya berjalan. Saya nyiapin materi seperti ini, saya baca, udah, lalu saya berjalan. Jadi kalau saya bergerak, saya itu bisa konsentrasi. Saya konsentrasi lagi juga unik. Saya punya cara konsentrasi adalah bergerak atau di keramaian. Jadi saya bisa bawa laptop pergi ke pasar, nulis buku di pasar. Saya bisa pergi di airport yang ramai begitu, lalu saya nulis buku di situ. Jadi saya nggak bisa konsentrasi di tempat yang sunyi. Ada orang yang nulis buku, Pak Jarod bukunya 66. Nulisnya di mana, Pak? Apa punya tempat yang sunyi? Kalau saya di tempat yang sunyi, saya mikir yang aneh-aneh. Saya bisa mati dalam tempat yang sunyi. Maka saya nggak pernah retret, saya nggak pernah pergi ke menara doa, saya nggak pernah pergi ke gua doa, saya nggak bisa ke tempat yang sepi. Tapi kalau saya ke tempat yang ramai, maka malah justru saya itu hidup dan bisa konsentrasi. Saya dengan mudahnya bisa nulis buku di tempat parkir, di tempat menunggu boarding, di airport, di tempat keramaian, ada lagi ibadah, menikmati lagu, itu saya konsentrasi malah luar biasa untuk menulis. Jadi orang itu punya cara berbeda-beda. Nah, Anda caranya terserah, tapi Anda punya pola hidup. Supaya ada waktu di mana Anda bisa mendapat pengertian baru. Nah, pola hidup itulah yang dibangun sampai akhirnya kita tuh nggak sempat seperti Daud, iseng-iseng lihat Batseba mandi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah,
Kita akhiri hari ini sampai di sini ya. Setiap hari kita cukup 1 jam dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Temanya nanti saya akan umumkan lewat Facebook, lewat Instagram, juga lewat WA. Seperti biasanya Anda mendapat dari mana? Ini ada satu pertanyaan yang saya nggak sempat dijawab, tapi saya simpan bisa untuk minggu depan ya. Jadi yang suka pembelajar, tipe pembelajar, lebih senang lewat buku ya. Kalau mungkin saudara ikut Zoom gini udah ketahuan sih cara belajarnya lewat auditory, lewat mata, lewat telinga. Tapi mungkin pasangannya, anaknya lebih senang belajar, maka buku-buku saya dengan mudah bisa didapatkan di Tokopedia, buku kita, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Yang punya anak kecil, nah, anaknya di bawah 6 tahun, maka ada buku-buku Happy Holy Kid. Bisa dibeli buku cetaknya, edisi cetak ya, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gramedia, dan lain-lain. Ada ratusan jenis, karena memang saya fokus dalam bisnis saya itu sebenarnya bisnis buku anak-anak. Buku menulis, buku menggambar, buku bahasa Inggris, buku aktivitas, buku dongeng karakter, buku kamus, buku saku, macam-macam. Setiap bulan bisa 5-6 buku terbit baru, dan sudah bertahun-tahun. Jadi stoknya ada banyak sekali judulnya, bisa didapatkan di toko buku. Kalau udah mall nanti buka, kalau sekarang ya lewat online. Cara nyarinya adalah buku Happy Holy Kid aja, kata kuncinya. Buku Happy Holy Kid, nanti lihat di situ yang ada stoknya. Bisa juga di Android sebenarnya ya. Jadi kalau yang versi e-book, kan itu tadi versi cetak, tapi juga ada juga versi e-book. Jadi bisa di-download bagi yang tinggal di luar negeri, luar pulau, untuk buku anak-anak, dongengi anak-anak, mau dongeng apa ya gitu ya. Jangan dongeng kancil nyolong timun, kancil nipu Pak Tani, kancil nipu anjing Pak Tani, kancil ditipu sama siput. Nah, itu nanti intinya anaknya, oh kalau mau hidup mesti nipu nih. Itu dongeng karakter yang salah ya. Saya punya banyak buku dongeng yang bisa di-download, itu dongeng-dongeng sekuler. Tapi isinya nilai hidup, karakter. Jadi nilai hidup dikemas dalam dongeng. Kalau anaknya di bawah 6 tahun. Ya. Kalau anaknya di atas 6 tahun, ya mesti cari buku yang lain. Karena saya fokus pada anak usia dini. Ya. Sampai di sini, itulah pertemuan kita hari ini. Ya, sampai jumpa kembali minggu depan. Jadi kalau serial parenting ini kita berbicaranya hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, kita ada seminar atau Zoom begini, Zoom minar. Ya. Sabtu dan Minggu untuk parenting. Saya lagi ngeplot waktu yang agak susah gitu ya untuk serial yang pernikahan. Yang pasti yang LSD dengan komunitasnya Ibu Joyce ya, seminar komunitas jodoh Kristen katanya ya, JK jodoh Kristen itu ya mudah-mudahan nanti bisa berlanjut terus. Serial love, sex, dating, memilih teman hidup itu pun juga materi itu banyak sekali, nggak ada habisnya. Kalau pakai Instagram, saya sudah lama nggak main Instagram, tapi saya diajak teman saya, maka minggu malam ini jam 7:30 saya live di Instagramnya Pak Anton Teddy. Ya bisa lihat di Instagram saya juga. Ya. Itu hari Minggu malam jam 7:30 malam. Hari Minggu malam jam 7:30 malam itu mengenai seks ya, itu untuk dewasa. Jadi hari Minggu jam 7:30 malam lewat Instagram live, itu IG live, itu bicara serial khusus seks, obrolan malam. 17 tahun ke bawah jangan lihat ya, tapi yang udah dewasa boleh. Oke, itulah pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Selamat berpisah teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan ataupun edisi yang lain. Senin malam ketemu juga di Zoom. Kita akan berbicara mengenai keluarga, kesehatan mental keluarga. Jadi nanti hari Senin itu pakarnya psikolog dan psikiatri. Ada Dr. Dwijo, ada Ibu Herianti, itu PhD, dia dokter psikologi yang menangani anak-anak saya. Anak-anak saya pernah bermasalah, maka saya konsultasi, baik tanpa anak, saya sendirian, itu Ibu Herianti. Jadi saya aja konselingnya sama dia. Jadi itu pakar psikolog, itu dosen psikologi di Tarumanegara, seingat saya ya. Jadi hari Senin malam kita akan bicara mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental pribadi dan kesehatan mental keluarga hari Senin jam 7:30. Lewat streamingnya Facebooknya Jarod Widarko. Ya, kalau mau butuh ikut Zoom, Japri saya kan yang tidak ikut di sini udah tahu saya. Nanti kita kasih nanti ID-nya. Itu free ya hari Senin malam
Kesehatan mental keluarga bersama Dr. Dwijo, lalu ada Ibu Herianti, dan juga Pak Jaliaman Sinaga akan bergabung. Ini tiga-tiganya pakar keluarga dan pakar psikologi akan bersama dengan kita. Sampai jumpa, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.